Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aldi, NPM 19505160015. Baiklah, saya akan menjawab soal diskusi nomor 1. Pertanyaannya adalah, menurut Anda apa yang dimaksud dengan pemalsuan data jam kerja pekerjaan pada kasus di atas, dan bagaimana contoh lain yang bisa Anda pahami di luar dari kasus tersebut? Jawabannya adalah pemalsuan jam kerja karyawan yang dilakukan pemasukan iPhone terhadap pekerjanya. Seperti yang diketahui bahwa menjalankan rantai manufaktur di mana kebanyakan pabrik iPhone dimiliki oleh kontraktor Apple, menemukan mereka memalsukan dokumen untuk menutupi pelanggaran kode etik yang ditetapkan Apple, seperti memperkerjakan sejumlah siswa yang magang dan bekerja lembur untuk merakit iPhone. Mereka dipaksa bekerja hingga 11 jam per hari, dan para siswa tersebut bekerja secara sukarela mendapatkan kompensasi serta berbagai benefit menguntungkan. Sedangkan mereka sendiri memiliki proses peninjauan dan persetujuan yang ketat untuk program bekerja dan melarang lembur atau shift malam. Nah, lalu contoh lain yang dapat saya pahami mengenai pemalsuan jam kerja sendiri yaitu pemalsuan data. Pemalsuan data jam kerja sendiri tidak hanya melakukan oleh pihak perusahaan terhadap karyawan saja, namun bisa juga sebaliknya. Masalah jam lembur, banyak karyawan yang memanfaatkan hal ini agar mendapatkan tambahan gaji yang besar. Biasanya mereka akan memalsukan jam kerja yang lebih lama dari biasanya. Misalkan mereka mulai lembur dari jam 6 sampai jam 10, maka biasanya mereka hanya melakukan lembur dari jam 6 sampai jam 8. Setelah mereka hanya duduk-duduk saja, namun yang ditulis di laporan adalah lembur dilakukan sampai dengan jam 10. Tentunya hal ini merupakan yang tidak etis dan merupakan sebuah bentuk kebohongan dalam dunia kerja mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Ramadan, MPM 1905160025. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Selain pemalsuan data jam kerja, sebutkan pelanggaran lain yang sudah terjadi pada perusahaan Apple. Sebutkan minimal 3 pelanggaran. Dan sebutkan undang-undang tenaga kerjaan Indonesia tahun berapa, nomor, pasal, dan bunyinya. Apa yang terkait dengan pelanggaran tersebut? Menjawab nomor 2. Sejumlah siswa Tiongkok bekerja selama 11 jam di pabrik perakitan iPhone, yang mana sejumlah siswa yang magang di manufaktur iPhone Tiongkok bekerja lembur untuk merakit iPhone. Ini termasuk pelanggaran kerja yang di mana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 71 Ayat 2. A. Yang berisi pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur tanpa pengawasan langsung orang tua atau wali. B. Waktu bekerja paling lama 3 jam sehari. C. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu kesehatan, perkembangan fisik, mental, sosial. Dan waktu sekolah pelanggaran yang ke-23, karyawan dipaksa membayar tinggi untuk mendapatkan pekerjaan, padahal rate tersebut sudah dilarang sejak tahun 2015. Ini termasuk pelanggaran kerja yang dimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang bersih tentang tiap tenaga kerja memiliki kesepakatan yang tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pelanggaran yang ketiga, dalam suatu kasus bahkan lebih dari 700 pekerja kontrak asing yang direkrut dari Filipina dikenai biaya
1 juta US dollar atau setara dengan 13,7 miliar untuk mendapatkan pekerjaan di pabrik iPhone Max. Apple pun memaksa supplier yang untuk mengembalikan uang tersebut pada para pekerja. Kontrak Filipina ini termasuk pelanggaran kerja yang mana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Pasal 47 Ayat 1 yang berisi tentang pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan, yang pasal 5 perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan diubah atas persetujuan dari pihak lain. Pertanyaan ketiga, peraturan ketenagakerjaan seperti apa yang sebaiknya dibuat oleh perusahaan Apple yang bisa dilakukan oleh seluruh pekerjanya yang ada di berbagai negara? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Peraturan dibuat untuk memberi arah dan batasan tindakan yang dilakukan karyawan. Jadi karyawan Apple tidak bisa bertingkah atau bertugas sesuai kehendaknya pribadi dan semuanya harus berpatokan pada aturan dan perintah dari atasan. Dan di sini juga ada 8 peraturan untuk karyawan Apple yang bisa ditiru untuk seluruh pekerjaannya yang ada di negara, yaitu yang pertama, lupakan masa lalu dan dari masa depan. Yang kedua, selalu katakan yang sesungguhnya. Yang ketiga, integritas tinggi. Yang keempat, belajar jadi pembisnis yang baik. Yang kelima, jadilah profesional dalam gayamu dan dalam menindaklanjuti. Yang keenam, mendengarkan pelanggan. Yang ketujuh, buat hubungan yang saling menguntungkan dengan rekan kerja. Yang kedelapan, saling memperhatikan dan berbagi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahri Banurea, NPM 19051600760. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana tanggapan Anda terkait kasus siswa yang bekerja magang di pabrik iPhone, namun para siswa menyukainya karena mendapatkan tip yang diberikan perusahaan Apple. Menurut saya, para siswa tidak layak bekerja di pabrik iPhone karena mereka seharusnya magang untuk menimba ilmu, bukan untuk bekerja di sana. Walaupun mereka menerima tip dari perusahaan, bukan berarti mereka boleh bekerja dengan waktu yang melewati batasnya. Karena tugas utama mereka untuk belajar, bukan untuk bekerja di pabrik tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan, NPM 1905160011. Menurut Anda, apa maksud Apple memberitahukan kepada CEO perusahaan pemasok agar menghentikan kontrak sementara hingga si pemasok melakukan peninjauan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pelanggaran terhadap jam kerja pun cukup tinggi. Tahun ini Apple menemukan ada 38 kasus pemalsuan data jam kerja pada tahun 2017. Angka ini naik dibandingkan tahun 2016 yang hanya 9 kasus atau naik lebih dari 4 kali lipat. Terima kasih.